Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika. Kita ketemu dengan materi terakhir di minggu ke-13 mata kuliah Logika Dasar Matematika. Jadi berarti ini rekor ya. Rekor untuk saya karena 15 pertemuan itu hampir semuanya menjelaskan materi. Tapi ya memang karena kondisinya memang kita belajarnya juga secara online, tidak bisa ketemu langsung. Ya ini yang mungkin bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Sebenarnya biasanya kegiatannya saya selang-seling. Kadang saya menjelaskan, kadang ada diskusi kelompok, kadang ada jigsaw soal gitu yang ganti-gantian gitu itu. Tapi ya karena memang mungkin kondisinya tidak memungkinkan, jadi ya nggak apa-apa, saya bantu ya. Semoga ini meskipun saya sampaikan secara penjelasan video seperti ini, semoga bisa semoga bisa membantu Anda gitu ya. Dan tentu yang saya sampaikan selama ini sudah saya maksimalkan sebanyak mungkin yang bisa saya sampaikan secara online. Meskipun memang mungkin kalau offline akan ada banyak tambahan-tambahan kecil yang mungkin akan lebih membuat perkuliahan kita menjadi padat gitu. Tapi setidaknya ini sudah yang paling perlu saya ambil, yang poin-poin utama yang perlu Anda pelajari sebagai bekal untuk semester-semester berikutnya. Mestinya memang tidak lengkap ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena memang kondisinya seperti ini. Jadi hari ini materi terakhir itu masih sama tentang pembuktian, cuman ini sifatnya tambahan karena kita dulu di akhir sebelum UTS kan kita sempat membuktikan beberapa pernyataan tapi lewat aturan inferensi dan macam-macam. Nah, sebagai penutup untuk yang paruh kedua ini sebelum UAS, saya juga akan memunculkan kembali aturan inferensi karena ini seringkali kita gunakan ketika Anda nanti biasanya mengikuti tes potensi skolastik. Ya, kemarin ya barangkali ada yang ikut tes ya. Kemudian tes potensi akademik yang seringkali muncul di tes-tes untuk masuk kantor, pegawai dan macam-macam. Itu seringkali pakai yang ini. Karena ini berkaitan dengan materi logika, maka saya tambahkan di sini ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda gitu ya. Saya langsung masuk ke materi. Yang pertama, yang saya bahas hari ini adalah pembuktian untuk kalimat berkuantor. Karena kalau untuk kalimat yang proposisi sudah yang sebelum UTS itu ya. Kemudian untuk yang kalimat berkuantor ini biasanya kita temui untuk kalimat yang lebih umum. Jadi yang sifatnya itu mungkin non matematis gitu ya, matematis otomatis bisa ya. Tapi yang sifatnya non matematis seperti yang Anda dulu temui waktu aturan inferensi yang pertama itu loh. Jika hari ini hujan, maka saya tidak ke kampus. Jika saya tidak ke kampus, maka saya tidak belajar. Berarti kesimpulannya apa? Nah, sebenarnya sama seperti itu. Cuman di sini nanti lebih lebih kompleks karena dia melibatkan kuantor di dalamnya gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk pembuktian kalimat berkuantor kita bisa menggunakan dua cara. Jadi bisa menggunakan aturan inferensi, bisa menggunakan HNK. Nah, sambil diingat-ingat ya, HNK itu yang kayak apa? Kalau dulu ketika yang logika proposisi sebelum UTS, kalau Anda lihat lagi materi pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya, 7 atau 8, pembuktian untuk logika proposisi itu dulu kita pakai 3, bisa via tabel kebenaran, bisa via normalisasi, bisa via aturan inferensi gitu kan ya. Tapi kalau untuk kalimat berkuantor kemarin kita bisa pakai pembuktian yang langsung secara struktural yang formal matematis itu ya, yang kemarin itu sudah saya jelasin, atau bisa juga pakai dua cara ini gitu. Berarti nggak bisa pakai tabel kebenaran. Kalau tabel kebenaran nggak bisa, kan sekarang kita sudah nggak di logika proposisi lagi gitu ya. Jadi kalau tabel kebenaran nggak bisa. Kalau pakai normalisasi bisa Bu, bisa sebenarnya. Ada materi yang namanya normal prenex kalau Anda pernah dengar ya. Tapi nggak saya includekan di sini karena menurut saya tidak terlalu sering muncul dan juga tidak terlalu sering dibahas di kampus-kampus lain juga gitu. Jadi saya ambil yang paling umum saja. Kita bisa pakai aturan inferensi dan juga bisa pakai himpunan nilai kebenaran. Ini pun tambahan. Jadi saya sadu dari beberapa sumber gitu ya.
Kita mulai saja, contohnya Anda bisa mengamati teladan 4.25. Misal saya punya 3 premis seperti ini. Saya menanam semua pohon mahal saya tahun lalu. Kemudian premis kedua, semua pohon buah saya ada di kebun. Premis 3, tidak ada pohon di kebun yang ditanam tahun lalu. Kemudian kita diminta menentukan kebenaran dari pernyataan berikut. Yang pertama, semua pohon buah ditanam tahun lalu. 2, tidak ada pohon mahal di kebun. 3, tidak ada pohon buah yang mahal, kurang B ya. Tidak ada pohon buah yang mahal. Nah, ini kalau Anda mengamati sebenarnya soal seperti ini yang sering muncul di skolastik atau di potensi akademik, soal seperti ini yang sering muncul. Nah, kita kadang suka bingung, ini ngambil kesimpulannya yang mana gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita latih dari materi yang kita bahas hari ini gitu ya. Saya masuk yang cara yang pertama dulu dengan menggunakan aturan inferensi. Kalau saat ini Anda belum memegang hukum-hukum yang ada di inferensi dulu, bolehlah dicari lagi ya. Dulu kita punya ada banyak sekali nomor membahas tentang aturan-aturan inferensi. Nah, itu boleh dibuka catatannya. Tapi yang biasanya paling sering kita pakai kan ya kontraposisi, itu kan ya. Kemudian silogisme itu, ponen, tolen itu yang paling sering kita pakai sih ya. Boleh dibuka catatannya sekarang ya. Nah, untuk soal yang tadi, yang pertama, tentu proses yang pertama adalah pemisalan, ya kan? Pemisalan dalam bentuk matematis. Jadi kalimat tadi ditranslate ke dalam bentuk matematis. Jadi silakan pelajari di materi ke berapa ya? Mulai 10 apa 11 ya. Memisalkan untuk yang kalimat berkuantor. Jadi dari soal tadi, dari premis-premis yang tadi itu, saya membuat beberapa pemisalan karena saya melihat ada beberapa poin utama. Coba kita lihat ya, kita ulang proses ini. Ada objeknya pohon mahal. Ada pohon mahal, ada pohon buah, ada kata kebun, ada ditanam tahun lalu. Jadi ada 4 keyword utama yang muncul di sini, yaitu yang pertama pohon mahal, kemudian ditanam tahun lalu karena muncul 2 kali ya. Kemudian pohon buah, kemudian keyword di kebun. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Cari keyword utama untuk bisa melihat ini ada berapa klausa yang harus saya misalkan. Sambil lihat di sininya, oh ini pohon buah muncul lagi, ditanam tahun lalu muncul lagi. Oh berarti ditanam tahun lalu ini juga merupakan keyword gitu ya. Pohon mahal di kebun, pohon buah mahal. Oh berarti itu cara melihatnya, ada berapa keyword seperti itu ya. Nah di sini ada 4 keyword berarti yang kita pakai. Yang pertama, misal AX, ingat ya, selalu kita pakai X. X adalah pohon mahal. B, X ditanam tahun lalu. CX, X adalah pohon buah. DX, X pohon yang ada di kebun gitu ya. Kalau untuk pemisalan seperti ini nggak harus lah ya kita itu persis kayak di soal. Bu, ini kan yang di soal kan kalimatnya cuma tahun lalu aja Bu. Yang ini tanam tahun lalu, gimana Bu? Ya disesuaikan aja. Kita kan punya sense of language, jadi kepekaan terhadap bahasa ya. Jadi kalau misalkan BX, saya misalkan X tahun lalu gitu kan nggak enak ya, nggak ada subjek, predikat, objek kan nggak enak ya. Oh berarti X ditanam tahun lalu gitu. X pohon buah, boleh nggak Bu? Nggak pakai kata adalah? Boleh nggak apa-apa. X ada di kebun gitu misalkan Bu, yang DX itu saya misalkan X ada di kebun, boleh nggak? Boleh sih, cuman nggak ada ininya, nggak ada subjeknya. X pohon yang ditanam di kebun, kan enak gitu dibacanya ya. Boleh, nggak apa-apa kalau pemisalan, yang penting keyword utamanya tetap masuk gitu ya. Oke. Next, untuk premis-premisnya kita punya premis 1. Saya menanam semua pohon mahal saya tahun lalu. Berarti di sini karena ada keywordnya semua, berarti otomatis ya universal ya. Ingat bahwa kalau untuk aturan inferensi itu yang mungkin bisa kita kerjakan adalah yang kuantornya itu universal. Jadi kalau ada kuantor yang non universal harus kita geser. Nanti akan muncul di ini yang premis ketiga. Oke, premis pertama sudah ya, pohon mahal tahun lalu, berarti A maka B. Premis kedua, semua pohon buah saya ada di kebun. Semua pohon buah ada di kebun, berarti C, X maka DX, sudah ya. Nah, premis ketiga, tidak ada pohon buah di kebun yang ditanam tahun lalu.
Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kan kuantornya ini masih pakai eksistensial toh. Nah, berarti harus kita ubah ke dalam bentuk universal. Masih ingat ya bahwa negasi eksistensial itu universal. Negasi universal adalah eksistensial. Berarti kalimat ini perhatikan yang bawah ya. Tidak ada pohon buah yang ditanam tahun lalu. Di sini saya akan memakai negasi dari ada. Kan tidak ada, berarti kan negasi ada X gitu ya. Kemudian di sini DX dan BX. Kenapa pakai dan, Bu? Karena memang kalau untuk kuantor eksistensial kita nggak mungkin memakai implikasi. Jadi kuantor implikasi ini hanya bisa kita pasang kalau yang depan itu universal. Kalau tidak universal, kita biasanya memakai dan. Jadi dia memenuhi dua-duanya gitu, tapi nggak bersifat sebab akibat gitu ya. Jadi tidak ada pohon buah yang ditanam tahun lalu, itu operatornya bukan implikasi, operatornya adalah konjungsi. Oke, sekarang kita runtutkan. Ada X berarti kan ini negasi ya, negasi tidak ada. Ini harusnya ada di sini ya. Harusnya ada di depan sini. Maaf. Nanti biar saya ralat ya. Harusnya negasinya ada di luar kurung gini. Tidak ada X, DX dan BX. Nah, maka negasi dari eksistensial jadinya universal. Kemudian kita negasikan juga si kalimat utamanya. Ini kurang tutup kurung ya. Jadi ini dinegasikan menurut hukum De Morgan. Nah, menurut hukum De Morgan berarti kan berubah menjadi disjungsi ya. Kemudian sini negasi DX, negasi BX. Nah, kemudian ingat hukum implikasi. P maka Q itu bisa kita ubah menjadi negasi P atau Q. Berarti kalau saya punya negasi DX atau negasi BX, kita bisa ubah ke dalam bentuk implikasi. Kuantornya sudah universal, kan nggak apa-apa gitu. Jadi ini akan berubah menjadi DX maka negasi B X gitu. Sampai ini aja udah benar. Baris ketiga ini sampai ini aja udah benar karena sudah kuantor universal yang sudah kita pakai dan sudah pakai implikasi. Kalau baris kedua belum bisa dipakai karena meskipun kuantornya universal dia masih disjungsi. Nah, kalau yang baris ketiga sudah benar gitu. Kalau baris keempat, kenapa Bu harus ada baris keempat? Ini tambahan aja sih, suka-suka gitu. Saya saya bikin ini saya tulis dua-duanya karena memang ini kan mereka saling kontrapositif, jadi nggak apa-apa saya pakai yang ini. Anda pakai yang baris ketiga ini boleh juga, tidak masalah ya gitu kan. Kalau kontrapositif itu kan ekuivalen, jadi nggak apa-apa ya. Oke, pemisalan sudah. Nah, untuk pemisalannya saya tulis di bagian atas ini ya. Untuk pemisalan saya tulis di bagian atas ini semua. Kemudian soal nomor 1 akan ditentukan kebenarannya. Semua pohon buah ditanam tahun lalu, berarti untuk setiap X, CX maka BX. Berarti untuk bisa memperoleh kesimpulan ini dalam aturan inferensi kan kita perlu punya yang depan itu C, yang belakang itu B. Berarti kita bisa lihat dari premis-premis yang ada mana yang harus kita manfaatkan. Oh, kan premis 2 kita bisa manfaatkan karena C-nya ada di depan gitu. Kemudian boleh, kita kan perlu B di belakang, boleh nggak pakai yang premis pertama misalkan, kan ini B-nya di belakang. Boleh sih, tapi kalau premis 2 dengan premis pertama, premis 1 nanti nggak ada yang bisa dicoret silogisme, kan nggak sama semua hurufnya. Oh, berarti manfaatkan premis yang lainnya gitu. Oh, ini bisa dilihat nih, premis 2, premis 3 ada unsur yang sama D-nya. Oh ya sudah, berarti itu yang kita pakai gitu caranya ya, cara mempersiapkan apa yang ada di otak seperti itu. Kemudian langkah pertama kita tulis dulu premis 2. Langkah kedua kita tulis premis 3. Oh, nah kita kan butuh B-nya di belakang, berarti kan harus ditukar tempat. Kita pakai hukum kontraposisi. Nah, di hukum kontraposisi ini ternyata kalau kita tukar ke belakang maka B-nya menjadi negasi B sesuai hukum kontraposisi ya, sama aja. D-nya memang menjadi positif DX, nggak ada negasinya. Kemudian antara premis 2 dengan langkah ketiga ini kita bisa menggunakan hukum silogisme. D dengan D kan dicoret hilang. Hasil akhirnya tinggal CX maka negasi BX. Sudah mirip ya sama soal. CX ada di depan, BX ada di belakang, tapi sayangnya ada negasi.
Berarti kan nggak cocok tuh. Nah, berarti kalau kita baca sebenarnya ini berarti semua pohon buah tidak ditanam tahun lalu karena ada negasinya. Berarti kan nggak cocok ya sama soalnya. Berarti kita simpulkan argumennya tidak valid atau salah gitu ya. Anda boleh pakai istilah tidak valid, boleh pakai salah, tapi sebenarnya menyesuaikan soalnya. Kalau di soal diminta menentukan kebenaran, berarti kesimpulannya ya bisa benar atau salah. Kalau Anda diminta tentukan kevalidan argumen berikut, berarti Anda bisa jawabnya valid atau tidak valid gitu ya. Jadi yang bagian ini dijawab salah gitu aja sudah benar ya. Sudah boleh gitu ya. Dijawab salah sudah boleh. Oke, next untuk nomor 2, tidak ada pohon mahal di kebun. Nah, Anda bisa memperhatikan ya, tidak ada pohon mahal di kebun. Anda bisa pakai cara yang tadi sama kayak ini ya. Kalau bingung, nah ini dulu. Ini dulu. Tapi ini sebentar. Ini tuh harusnya enggak di sini nih harusnya. Nah, ini harusnya enggak di sini. Harusnya ada di sini. Set. Nah, gitu ya. Nah, pakai cara seperti ini kalau misalkan Anda bingung bagaimana memisalkannya, mengubah bentuknya gitu. Nah, di sini ini berarti tidak ada pohon mahal di kebun. Dengan bahasa lain berarti semua pohon mahal tidak berada di kebun. Karena tidak ada pohon mahal di kebun kan? Berarti pohon-pohon yang mahal tuh nggak ada di kebun gitu. Berarti kalau disimbolkan seperti ini gitu. Kalau bingung pakai cara yang tadi ya. Sehingga saya perlu A di depan dan perlu negasi D di belakang. Oh ya, tinggal saya memanfaatkan premis 1 sama premis 3. Jelas ya, nanti tinggal pakai silogisme. Selesai, ketemu sama dengan kesimpulan. Berarti benar bahwa memang tidak ada pohon mahal di kebun. Kesimpulannya argumen benar atau valid, boleh ya. Next, untuk yang nomor 3 akan ditentukan kebenarannya tidak ada pohon buah yang mahal. Kalimat tersebut ekuivalen dengan semua pohon buah tidak mahal. Karena tidak ada pohon buah yang mahal, berarti ya semua pohon buah kan nggak mahal gitu. Jadi bentuk simboliknya seperti ini. CX maka AX ini. CX maka negasi AX ini. Nah, berarti kan ini saya pakai C sama A, berarti boleh pakai premis 1 sama premis 2 ya? Bisa sih, tapi kan premis 1, premis 2 kan nggak ada unsur yang sama kalau dilihat. Berarti mau tidak mau kita harus melibatkan premis ketiga juga gitu. Jadi, supaya C-nya tetap di depan, saya pakai premis 2, premis 3, kemudian saya kontrapositifkan langkah kedua sehingga menjadi DX maka negasi BX. Dengan gini menggunakan silogisme tinggal CX maka negasi BX. Kemudian baru kita pasang premis pertama. Nah, kita kan perlu A-nya di belakang, berarti kontrapositif gunakan. Sehingga seperti ini ketemulah silogisme bisa dicoret. Kesimpulannya CX maka negasi CX. Berarti benar ya, ketemunya sama, argumen benar. Sudah gitu. Nah, itu untuk yang inferensi. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya sama yang kemarin ya. Kita cuma perlu harus rada kreatif gitu aja gitu ya. Next, saya akan memberikan Anda dengan soal yang sama itu tadi. Saya akan coba tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya membuktikan dengan himpunan nilai kebenaran atau HNK ya. Nah, Anda kalau barangkali masih ingat konsep HNK, saya pernah tunjukkan di pertemuan ke-10 di bagian latihan ya. HNK itu adalah kalau pakai definisi seperti ini ya. Himpunan bagian P dari semesta yang didefinisikan dengan PX disebut sebagai himpunan nilai kebenaran. Nah, untuk kalimat yang mengandung operator, kita bisa tentukan himpunan nilai kebenaran yang berkaitan dengan klausanya atau dengan kalimatnya. Nah, untuk negasi PX, himpunan nilai kebenarannya P aksen atau P komplement ya. Anda dulu kayaknya sudah pernah yang ini ya, irisan, gabungan dan seterusnya, ini mestinya sudah pernah. Kemudian nah, ini yang harus Anda lihat adalah ada PX maka QX. Implikasi ini kan sering banget kita pakai ya. Nah, untuk PX maka QX dulu kita
kita merumuskan HNK-nya adalah P komplement gabungan dengan Q. Kalau PX biimplikasi QX berarti kan berlaku dua arah. Nah, kalau implikasinya berlaku dua arah berarti HNK-nya juga double gitu. Ini tinggal Anda ulang yang pertemuan 10. Nah, bekal itu tadi kita pakai untuk menentukan kevalitan argumen. Nah, kalau mau pakai HNK, ikuti langkah berikut. Yang pertama, seperti biasa, ubah premis ke dalam bentuk simbolik. Kemudian, tentukan HNK dari masing-masing premis. Nah, tentukan HNK masing-masing premis. Kemudian, setelah semua premis itu dituliskan HNK-nya, gambarkan keseluruhan premis tersebut, keseluruhan HNK tersebut dalam satu diagram Venn. Jadi hanya satu diagram Venn-nya. Meskipun ada banyak sekali premis, diagramnya tetap satu. Meskipun premis cuma 2, diagram tetap satu. Premis ada 5, diagramnya cukup satu diagram Venn yang sama. Kemudian kita gunakan satu diagram Venn ini untuk menjawab semua soal yang diminta. Gitu ya. Oke, yang harus diperhatikan adalah selain menggunakan ini P komplement gabungan Q untuk menunjukkan HNK dari implikasi, kita juga bisa menggunakan aturan subset atau himpunan bagian. Jadi kalau P maka Q itu HNK-nya bisa kita pakai P subset dari Q karena kedua penyajian HNK tersebut sebenarnya ekuivalen. Gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan pakai P subset Q untuk menunjukkan HNK dari PX maka QX supaya seragam ya. Jadi di buku-buku lain pun seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai HNK untuk penarikan kesimpulan, jangan pakai P komplement gabungan Q. Kita biasanya pakainya P subset Q gitu, lebih mudah gitu kan ya. Terus ingat bahwa dalam menentukan kesimpulan kita hanya akan memakai keterangan yang sudah terjamin di soal. Jadi kalau ada yang kurang pas atau nggak jelas, ini bisa gini bisa gitu, harus yang mana, nah itu jangan dipakai untuk menarik kesimpulan. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Saya pakai contoh yang sama ya kayak yang tadi ya. Oke, next. Ini tadi sudah mestinya ya, pemisalan bla 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 AX BX. Yang tadi bagian sini ini saya hilangkan ya, yang kenapa sebab menjadi seperti ini ya. Kemudian HNK-nya berarti tinggal ini saya menambahkan HNK tadi ya. AX maka BX berarti ya A subset B. Kemudian CX maka DX berarti C subset D. Nah, kalau BX maka negasi DX B subset D komplement atau D aksen sama aja. Sekarang saya pakai DC, D komplement. Biar nggak kelewat tanda petiknya ya, kita pakai C aja untuk menunjukkan komplement. Nah, kalau sudah, ini HNK ini yang akan menjadi bekal kita. Nah, seperti ini. Kita akan gambarkan mulai dari step-stepnya dulu seperti Anda di teori himpunan ya. Pasti sudah dapatkan ini teori himpunan, sudah selesai belum ini ya materinya. Saya gambar kotak dulu, saya kasih semesta biasanya ya untuk menunjukkan bahwa ini adalah semesta himpunan gitu ya. Saya anggapnya S aja karena ini umum ya. Kemudian A subset B, artinya kan A himpunan bagian dari B. Berarti kita perlu menggambar dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan juga himpunan B, di mana himpunan A terletak di dalamnya himpunan B. Seperti ini ya kira-kira. Oke. Kemudian untuk premis kedua, kita punya C subset D. Huruf yang lain kan sangat berbeda. Jadi saya punya lagi himpunan C dan juga himpunan D. Nah, karena C subset D berarti kan himpunan C ada di dalamnya D, ya kan? Nah, untuk peletakannya sendiri, himpunan C sama himpunan D ini kan bisa di mana aja kan? Bisa di sini, bisa di dalamnya A, bisa di dalamnya B, bisa di luarnya B, macam-macam kan? Nggak ada keterangannya kan? Nah, jadi ada banyak opsi sebenarnya. Nah, penjaminnya adalah si premis yang ketiga. Premis ketiga mengatakan bahwa
Mana ya? Sorry. Di premis yang ketiga itu kan Anda dikasih lihat bahwa B itu subset dari D komplement. Jadi B itu bagian dari D komplement. Jadi B itu ada di luarnya D. B ada di luarnya D. Oh, berarti ya nggak mungkin kalau C dan D itu ada di dalamnya B, ya kan? Lawang B aja subset dari D komplement. Oh, berarti D-nya ada di luar. Nah, ini ketajaman untuk materi teori himpunan harus dipakai ini. B subset D komplement. D-nya kan ini. Berarti D komplement itu kan yang di luarnya lingkaran D itu kan. Berarti kan B subset dari D komplement kan berarti benar gitu ya. Jadi memang terjamin bahwa C sama D ini ada di luarnya A dan B. Itu jaminannya ada di premis ketiga. Kalau nggak ada jaminannya, berarti kita bisa meletakkan di mana aja loh D itu sebenarnya. Tapi karena sudah ada jaminan premis 3, jelas dia ada di luar. Jadi D-nya ada di luarnya B, kemudian B-nya juga di luarnya D, jadi terpisah gitu ya. Kemudian si C sendiri dia ada di dalamnya himpunan D. Jadi pas gambarnya seperti ini kira-kira gitu ya, kan cuma ilustrasi. Nah, gambar ini kita pakai untuk memeriksa kevalidan argumen yang ada di soal. Soal pertama, nah lihat, semua pohon buah ditanam tahun lalu, CX maka BX, berarti kan C subset dari B, bisa dilihat ya. C subset B, apakah benar C itu subset atau himpunan bagian dari B? Tidak kan? Karena C-nya kan ada di luarnya B, berarti kalau dikatakan C subset dari B, salah. Jadi tidak valid. Boleh dijawab salah, boleh dijawab tidak valid ya. Nah, jelas sama kan tadi sama yang hasil yang inferensi yang pertama toh. Soal kedua, tidak ada pohon mahal di kebun. Berarti AX maka negasi DX. Himpunan nilai kebenarannya HNK-nya A subset D komplement. Jadi A himpunan bagian dari D komplement. Apakah benar A itu himpunan bagian dari D komplement, atau dengan bahasa yang lebih mudah, apakah benar A itu ada di luarnya D gitu. Benar kan? Menurut diagram Venn ini A-nya kan ada di luar himpunan D, berarti kita simpulkan dia benar atau valid. Mudah ya. Yang ketiga, tidak ada pohon buah yang mahal. CX maka negasi AX, berarti C subset dari A komplement. Apakah C memang ada di luarnya A? Iya ya, C kan memang ada di luarnya A, benar. Jadi kita simpulkan dia valid, sudah. Gitu. Jadi diingat-ingat ya bahwa semua premis itu akan kita gambarkan dalam satu diagram Venn yang sama. Kemudian satu diagram Venn yang sama ini kita pakai untuk menjawab semua soal gitu ya. Oke, saya kasih satu contoh tambahan. Perhatikan premis berikut. Premis 1, semua mahasiswa adalah pemalas. Misal, ini cuma misal loh ya, enggak usah tersinggung. Kalau merasa ya nggak tahu, saya tidak berniat menyindir ya. Saya yakin ini mahasiswa saya mah rajin-rajin semua. Wong saya bikin video ya disimak semua kok ya. Iya Bu, kalau nggak disimak nggak paham. Oh ya. Premis 2, tidak seorang pun orang kaya adalah mahasiswa. Tentukan kebenaran dari kesimpulan orang pemalas tidak kaya. Anda bisa melihat keywordnya ada 3, mahasiswa, pemalas, orang kaya ya. Jadi pemisalannya ada 3. Oke, untuk bentuk simboliknya, premis pertama, semua mahasiswa adalah pemalas, berarti PX maka QX. Premis kedua, nah, tidak seorang pun orang kaya adalah mahasiswa, berarti semua orang kaya bukan mahasiswa. Caranya kalau bingung lewat buka lagi yang slide yang sebelumnya tadi ya. Tidak seorang pun orang kaya adalah mahasiswa, ekuivalen dengan semua orang kaya bukan mahasiswa. Jadi RX maka negasi PX. Dah. Kemudian untuk yang kesimpulan yang akan ditentukan, orang pemalas tidak kaya, berarti QX maka negasi RX. Dah, bisa ya?
Next, akan diperiksa orang pemalas tidak kaya. Ini yang akan diperiksa. Yang pertama kan seperti tadi kita kan harus bikin HNK-nya dulu. Nah, HNK premis 1 P maka Q berarti P subset Q. Premis kedua R subset dari P komplement, dan kesimpulan yang akan kita cek Q subset dari R komplement. Jadi premis sudah dibikin bentuk simbolik, kemudian dibikin dalam bentuk HNK. Selanjutnya, step selanjutnya apa? Membuat diagram Venn, ya kan? Dalam satu diagram Venn yang sama. Oke, kita gambar dulu semestanya, kotaknya. Yang pertama, P subset Q berarti P ada di dalamnya Q, ada dua himpunan. Himpunan P ada di dalamnya himpunan Q. Jelas ya? Next, himpunan R terletak di luarnya P atau R subset dari P komplement. Nah, R subset dari P komplement. Berarti kan ada dua kemungkinan ini, bisa ada di sini, bisa ada di sini kan? Tapi premisnya cuma dua, gimana Bu? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama R-nya ada di sini. Ya kan? Kok bisa ada di situ, Bu? Lah kan memang premis 2 itu cuma mengatakan bahwa R subset dari P komplement. Jadi R itu ada di luarnya P. Jadi nggak tahu apakah dia itu ada di dalamnya Q atau di luarnya, nggak tahu gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi punya dua alternatif. Nah, ini ya kan ada dua kemungkinan. R-nya bisa di dalamnya Q atau bisa di luarnya Q, karena kedua penempatan ini yang berwarna oranye ini dua-duanya tetap bermakna bahwa R itu ada di luarnya P, ya kan? Nah, berarti kan ambigu nih, ada dua kemungkinan, tidak ada jaminan gitu loh. Nah, karena tidak ada jaminan, kita jadi nggak bisa menjawab si kesimpulan ini gitu. Karena kalau misalkan R-nya ada di sini, waalaikumsalam. Nah, jadi itu yang membuat ini jadi tidak terjamin gitu ya. Kita nggak bisa ambil kesimpulannya, karena kalau untuk kesimpulan, kalau misalkan alternatif yang pertama ini berarti ini nanti menjadi salah, karena Q tidak ada di luarnya R. Q subset dari R komplement, berarti kan harusnya Q ada di luarnya R ya. Kalau skenario yang pertama ini dia jadi nggak valid, nanti jadi salah. Tapi kalau misalkan penempatan R di sini, kalimatnya nanti jadi benar karena memang Q ada di luarnya R. Nah, ini kan ada dua kesimpulan, ada dua kemungkinan. Berarti kan jawabannya bisa valid, bisa tidak valid gitu kan, bisa benar bisa salah. Nah, karena ambigu berarti nggak bisa kita tarik kesimpulan gitu. Nah, jadi kita bisa tulis saja kesimpulannya, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan kedudukan dari himpunan R, sehingga tidak ada jaminan bahwa Q terletak di luar himpunan R, sehingga disimpulkan pernyataan orang pemalas tidak kaya adalah salah atau tidak valid gitu. Anda ketika menjawab soal yang seperti ini bisa menambahkan dua gambar seperti ini, atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Misalkan cukup bagian ini ya, cukup yang gambar yang pertama, kemudian yang penting ada keterangan lengkap di bawah. Jadi tidak terdapat keterangan yang menunjukkan apa, dan seterusnya diuraikan aja pakai kalimat, kemudian kesimpulannya apa gitu. Itu sudah cukup sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan digambarkan dua kemungkinan yang bisa muncul, atau kemungkinannya berapa yang bisa muncul gitu, tuliskan lebih baik sih ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kira-kira seperti, yang penting jelas maknanya gitu ya. Nah, Anda boleh coba nih kalau menggunakan aturan inferensi, apakah memang hasilnya juga sama, tidak valid atau berbeda gitu ya. Nanti silakan dicek sendiri. Tuh, next, ini latihan mandiri, bisa Anda coba di rumah terlebih dahulu. Nanti ini premisnya seperti ini, dikerjakan pakai dua cara ya, pakai inferensi sama HNK. Nanti akan saya cek ketika kita ketemu online ya. Silakan, boleh ditanyakan kalau memang ada yang kiranya belum jelas. Untuk materi yang hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah kita ketemu online ya. Untuk kesepakatan harinya nanti saya diskusikan lagi di grup WA ya. Mungkin materinya yang bagian ini saya cukupkan sekian.
Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.